Bertemu kembali di malam Ahad untuk membahas kitab baru setelah kitab Masailul Jahiliyah, yaitu kitab Ad-Durusul Muhimmah li 'Ammatil Ummah karya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala. Jadi Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ini adalah ulama dari Arab Saudi, mufti Arab Saudi sebelum sekarang dan sebelum-sebelumnya. Beliau meninggal kurang lebih 1420 Hijriah, 1999 ya. Beliau meninggal di usia kurang lebih 89 tahun. Jadi usia beliau panjang. Dan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz ini termasuk ulama yang istimewa. Ada keistimewaan, kalau keunggulannya. Apa itu? Beliau buta. Beliau tidak bisa melihat, ya, tapi jadi ulama. Ya. Jadi walaupun beliau buta matanya, tapi tidak buta hatinya. Artinya, walaupun punya keterbatasan fisik beliau tidak sempurna. Kan orang buta kan tidak sempurna. Tapi walaupun begitu beliau bisa menjadi ulama besar yang diakui keilmuannya. Dan dari beliaulah muncul beberapa ulama besar. Jadi beliau ulama menghasilkan beberapa ulama besar dari Arab Saudi. Ulama yang sekarang menempati dewan ulama besar di Arab Saudi yang sekarang ini rata-rata murid beliau. Termasuk mufti Arab Saudi sekarang ini murid beliau, ya. Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, Syekh Shalih Fauzan sekarang, dan beberapa ulama besar yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, ini adalah murid beliau. Ini menunjukkan keistimewaan beliau, ya. Beliau walaupun punya keterbatasan fisik, tidak bisa melihat, tapi tetap punya keilmuan yang luas. Mungkin timbul pertanyaan, apakah beliau buta sejak lahir? Jawabannya tidak. Beliau ketika lahir normal, Bapak, ya. Bisa melihat, bisa dengar. Nah, baru beliau mengalami gangguan penglihatan itu di usia 16 tahun. Nah, ketika 16 tahun udah mulai gangguan, ada kayak semacam infeksi mata, sehingga penglihatan dia udah mulai kabur. Nah, di usia 20 tahun lah genap buta total. Mata beliau tidak bisa lihat. Jadi 16 tahun ada gangguan mata, tapi masih bisa lihat walaupun samar. Nah, di usia 20 benar-benar tidak bisa melihat secara total. Buta di usia 20 tahun. Tapi walaupun begitu, itu tidak menghalangi beliau untuk belajar mengajar. Jadi memang sejak beliau kecil, beliau ini sudah semangat belajar. Buktinya apa? Di usia beliau yang belum balik, sekitar 7 atau 6 atau 8 tahun, beliau sudah hafal Quran. Yaitu beliau menghafal kitab-kitab matan fikih, matan hadits, matan tauhid, termasuk kitab Bulughul Maram. Jadi Syekh Abdul Aziz bin Baz ini, Bapak, mungkin kita belum pernah belajar Bulughul Maram, ya. Umdatul Ahkam aja enggak. Jadi kalau Allah berikan kesempatan, ya, kita suatu saat akan belajar kitab Umdatul Ahkam. Itu hadis-hadis fikih yang ringkas yang ada dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Jadi kalau kita mau belajar fikih, hadis-hadis fikih diutamakan hadis yang sahih, ya. Ya, antaranya Umdatul Ahkam. Nanti kalau udah Umdatul Ahkam, baru berikutnya Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar. Al-Hafidz Ibnu Hajar ini bukan cuma hadis Sahih Bukhari Muslim saja, ada dari Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah, macam-macam. Ada yang sahih, ada yang lemah. Jadi sengaja disusun Ibnu Hajar biar artinya kita tahu hadis-hadis dalam masalah fikih atau haram misalkan ini, gitu. Nah, Bulughul Maram ini termasuk kitab yang dihafal oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, ya. Dan isinya hadis-hadis tentang fikih. Ada juga hadis tentang akhlak, tapi di belakangannya, di akhir buku. Nah, Syekh Abdul Aziz bin Baz ini termasuk ulama yang hafal Bulughul Maram dengan mutqin. Buktinya apa? Beliau ketika ceramah, beliau ini menyampaikan hadis ini diriwayatkan oleh 5 imam kecuali ini disebutkan. Orang-orang nanya, Syekh, Anda hafal kutubus sittah? Kutubus sittah itu kitab yang 6, Bapak, ya. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah. Anda hafal kutubus sittah? Kata Syekh, enggak.
Hanya saja saya hafal Bulughul Maram. Jadi beliau benar-benar mungkin hafalannya kuat dalam masalah Bulughul Maram. Sedangkan kalau kita lihat kitab Bulughul Maram, Bapak-bapak, di situ disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar, hadis ini diriwayatkan oleh imam yang 5 kecuali ini yang disebutkan oleh 4, ini imam yang 4 kecuali ini disebutkan. Jadi seakan-akan kalau kita hafal Bulughul Maram, seakan-akan kita hafal Kutubus Sittah, kitab hadis yang induk yang 6 itu. Nah, Syekh bin Baz nggak hafal. Beliau ditanya apakah beliau hafal Kutubus Sittah. Beliau enggak. Tapi beliau ternyata hafal Bulughul Maram. Kita Bulughul Maram dengan mutkin, dengan benar-benar kuat. Ya. Dan masih banyak lagi kitab-kitab yang beliau hafal, beliau kuasai, dan beliau ajarkan kepada umat. Intinya, beliau ini termasuk yang istimewa, ya, ulama istimewa. Karena bayangkan, di usia 16 tahun, penglihatan sudah mulai tidak normal. 20 tahun hilang sama sekali. Walaupun begitu, beliau tetap belajar. Sampai akhirnya keilmuan beliau diakui. Di usia sekitar 30 tahun, beliau ditunjuk jadi hakim. Dan orang jadi hakim bukan orang yang biasa. Orang yang punya apa? Punya ilmu. Ya, nggak mungkin hakim itu orang jahil, nggak ngerti agama. Nggak mungkin ya. Kecuali hakim ya di negara mana lah, negara lain, nggak mungkin. Nah, tapi kalau di Arab Saudi, yang ditunjuk jadi hakim bukan orang biasa, itu ulama. Yang jadi hakim ulama, Bapak ya, bukan orang lulusan apa istilahnya sarjana hukum, bukan gitu. Jadi memang ulama kata ya. Jadi Syekh bin Baz di usia 30 tahun dan ditunjuk jadi hakim. Setelah itu terus meningkat, beliau jadi seorang mufti di tempat mana, sampai puncaknya di awal tahun 90 beliau ditunjuk jadi mufti agungnya kerajaan Arab Saudi. Dewan mufti besar istilahnya gitu. Nah, beliau ditunjuk dan beliau juga menjadi ketua Dewan Ulama Besar Arab Saudi di awal tahun 90. Makanya namanya masyhur. Dan beliau juga punya jasa membantu penyebaran dai-dai di negara-negara Islam, terutama di negara-negara Afrika plus Indonesia. Jadi kalau perlu Bapak-bapak ketahui, di tahun 80-an ada dai-dai lulusan Madinah di pelosok. Kalau tahu saya nggak tahu ya, kayaknya belum ada di pelosok Kalimantan, pelosok Papua. Itu dai yang dibiayai oleh Syekh bin Baz, dari diri beliau sendiri, bukan dari Raja Arab Saudi. Bukan dari Raja Arab Saudi, kan? Dari Syekh bin Baz. Syekh bin Baz mengkafil, artinya membiayai para dai di berbagai negara. Ya, luar biasa beliau ya. Baik itu memang dari beliau, karena beliau juga punya usaha, beliau punya restoran di Arab Saudi, atau dari donatur yang mungkin menitipkan, mengamanahkan dana untuk dakwah. Jadi banyak jasa beliau ya. Maka ketika beliau wafat itu diakui keilmuan beliau ya. Di Qatar, di Mesir semua mengakui ya. Namanya masyhur dari sejak tahun dulu ya, sudah sejak lama sampai meninggal, nama beliau masyhur sekali. Nah, ini Syekh bin Baz ya. Jadi di usia 20 tahun beliau tidak bisa melihat, tapi itu tidak menghalangi beliau untuk terus belajar. Nah, pertanyaannya, kalau Syekh bin Baz saja terus belajar padahal tidak bisa melihat, maka bagaimana dengan kita? Jangan sampai kita nih diberikan kesehatan, bisa melihat, bisa dengar, bisa baca, malah tidak kita manfaatkan nikmat Allah ini. Jangan sampai nikmat Allah ini cabut, karena nikmat ini dan ini akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Manfaatkanlah nikmat ini untuk baca, untuk mendengar pelajaran, membaca Al-Quran, membaca buku-buku ilmu, atau melihat ceramah-ceramah ilmu, karena ini semua akan dipertanggungjawabkan, Bapak ya. Nah, ini sekilas tentang penulis kitab ini, yaitu Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Mungkin timbul pertanyaan, kalau Syekh buta terus belajarnya bagaimana? Gimana nih Bapak? Kita buta, kalau orang buta belajar bagaimana? Nah, beliau punya murid, punya teman. Jadi murid temannya inilah yang membacakan buku. Misalkan mau bahas kitab anggap kitab Tauhid atau Sahih Bukhari. Nanti muridnya atau temannya bacakan hadis, nanti Syekh nyimak.
simak, langsung dihafal. Tentu saja dari tulis kan karena beliau buta kan. Nah walaupun begitu ilmu nempel. Sedangkan kita lihat, baca, dengar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ya kan? Seringnya gitu kan. Ya mudah-mudahan Allah mengampuni kekurangan kita dan kelemahan kita. Tapi kalau Syekh nggak begitu, walaupun tidak bisa melihat apa yang beliau dengar, karena sarana mendapatkan ilmu cuma di sini pada diri beliau. Kalau kita kan masih punya ini kan, bisa dapat ilmu lewat pendengaran atau penglihatan. Kalau beliau cuma ini saja. Walaupun begitu, beliau bisa belajar. Bahkan beliau mengkaji kitab-kitab yang berat sebenarnya. Kitab Sahih Bukhari, Fathul Wajid berat, tapi beliau bisa. Jadi beliau rajin dibacakan, beliau simak, beliau catat. Catat tentu saja yang catat bukan beliau juga, mungkin muridnya catat. Nah dari situlah beliau bisa menghasilkan karya tulis. Padahal beliau buta. Ya ini luar biasa. Ini harusnya memacu kita untuk semangat belajar. Artinya keterbatasan fisik bukan halangan untuk belajar. Selama Allah berikan kita nyawa, penglihatan, pendengaran, manfaatkanlah nikmat ini untuk belajar. Dan nggak ada alasan nanti di akhirat nanti, kenapa kamu tidak belajar? Kenapa kamu ibadahnya salah? Ya Allah, nggak ada orang yang ngajari saya. Apa siapa? Di sekitar kamu ada orang yang ngajari agama, kamunya saja tidak mau belajar. Jadi nggak bisa Bapak ya. Zaman sekarang nih, terutama zaman sekarang, saya bicara zaman sekarang ya, nggak seperti zaman dulu. Mentawai tahun 70-an sama sekarang beda saya pikir. Ya, kalau zaman dulu mungkin yang ngajar agama mungkin sedikit, ya mentawai. Kalau sekarang udah banyak. Maka kalau ada orang melakukan syirik di zaman sekarang dengan alasan tidak tahu, ini tidak bisa diterima. Ya, maksudnya sikap sini Bapak ya. Kalau misalnya pedalaman, saya nggak tahu nih, ada nggak yang pedalaman lebih dalam lagi, belum ada sinyal, belum ada, saya nggak tahu ya. Tapi kalau sikap sini, ini kan udah ada listrik, sudah ada sinyal, sudah ada, udah maju gini. Maka kalau ada orang melakukan syirik dengan alasan saya tidak tahu kalau ini syirik, ini nggak bisa diterima. Karena orang yang mengajarkan tauhid, menjelaskan bahwa ini syirik, ini diharamkan, ada. Maka bagaimana bisa engkau tidak tahu? Maka ini tidak akan dimaafkan oleh Allah. Jadi Bapak, tidak semua ketidaktahuan itu dimaafkan. Yang dimaafkan itu orang yang benar-benar tidak tahu. Nggak ada, dia mau bertanya, nggak ada ustaz yang menjelaskan. Dia mau mencari suatu masalah, nggak ada buku yang bisa dibaca. Dia mau mendengar suatu pelajaran, nggak ada kaset yang bisa dia dengar. Kalaupun harus ini mendengarkan pelajaran harus menempuh berapa hari perjalanan. Nah seperti ini dimaafkan saja. Adapun dia tinggal di tengah kaum muslimin, atau ada kaum muslimin, ada orang non muslim, tapi itu ada guru yang mengajarkan, lalu dia terjatuh dalam syirik, maka yang seperti tidak dimaafkan. Nah maka semangatlah kita dalam belajar. Selagi nyawa masih ada di badan kita ya, manfaatkannya. Karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Yang jelas ketika kita keluar dari rumah kita untuk mencari ilmu, itu dianggap fi sabilillah, di jalan Allah. Maka yang disebut dalam Sunan Tirmidzi dari Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, "Man kharaja fi talabil ilm fa huwa fi sabilillah hatta yarji'." Siapa yang keluar dalam rangka mencari ilmu, keluar dari rumahnya nih, dalam rangka mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai kembali ke rumahnya. Jadi Bapak-bapak, ketika kita keluar dari rumah kita ke suatu tempat, ke masjid, ke surau, ke musola, untuk belajar agama nih, dari rangkap rumah, keluar dari rumah, nyampe tempat, lalu pulang lagi, kita dianggap sedang berjihad. Artinya pahalanya besar kalau memang niat kita untuk mencari ilmu. Karena lewat ilmu lah kita bisa tahu mana yang benar, mana yang salah, mana tauhid, mana syirik, mana sunnah, mana bid'ah, mana taat, mana maksiat, mana jalan ke surga, mana jalan ke neraka. Itu dengan ilmu. Tanpa ilmu kita cuma meraba-raba saja. Jadi ilmu itu cahaya. Sebagaimana kita tidak bisa menempuh jalan yang gelap tanpa cahaya,
Begitu pula kita tidak bisa sampai ke surga tanpa cahaya. Cahayanya apa? Ilmu agama. Ya, maka penting kita belajar agama. Ya, niat utamanya untuk mengobati kebodohan kita. Itu aja. Bukan untuk tampil sebagai ustadz, ada enggak ya. Tapi kalau di kemudian hari punya ilmu sebarkah, bagus ya. Tapi niat pertamanya mengobati kebodohan diri sendiri. Setelah itu mengobati kebodohan orang sekitar kita, anak kita, istri kita, orang sekitarnya dan sekitarnya. Nah, kalau niat kita seperti itu, akan Allah berkahi langkah kita, Allah berkahi umur kita. Ya, ini kalau niat kita tulus seperti itu, ikhlas ya, dalam rangka mencari ilmu mengobati kebodohan kita. Intinya Bapak, kalau kita belajar dari penulis buku ini, beliau punya keterbatasan fisik, tapi tetap belajar. Nah, kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, bisa lihat, bisa dengar, maka manfaatkanlah nikmat tersebut untuk belajar. Ya, jelas ya. Ya, mudah-mudahan kan itu kita semangat ya. Mumpung nyawa masih ada. Nah, kita mulai saja. Jadi kitab yang akan kita bahas ini, insya Allah setiap malam Ahad dan sejak malam ini, yaitu namanya Ad-Durusul Muhimmah Li'amatil Ummah. Pelajaran penting bagi masyarakat umum, bagi umat secara umum. Pelajaran penting bagi masyarakat secara umum. Jadi ini pelajaran penting bagi masyarakat secara umum. Artinya bagi orang-orang awam, ya kita semua awam. Kita semua perlu belajar. Artinya kitab untuk pemula. Bagi orang yang mau belajar Islam dari dasar, inilah kitab. Loh, kenapa kita mau belajar kitab yang tinggi aja? Biar keren. Nah, seperti itu. Belajar agama bukan untuk kelihatan keren, nah, seperti itu. Jadi kita belajar agama itu dari yang dasar sampai tinggi. Nah, inilah yang disebut Rabbani. Alim Rabbani, seorang ulama Rabbani adalah yang mengajarkan ilmu yang dasar sebelum ilmu yang tinggi. Jadi tidak langsung tinggi begitu saja. Ini istilah Rabbani. Makanya dalam Al-Quran surat Al-Imran kan walakin kunu Rabbaniyin. Jadilah kalian orang-orang yang Rabbani. Rabbani itu artinya apa? Kata para ulama yang mengajarkan ilmu yang kecil dasar sebelum ilmu yang besar tinggi. Jadi kita belajar dari yang dasar sebelum ilmu yang tinggi, dan nggak masalah. Kalau nanti kita nggak nyampe-nyampe, nggak masalah. Ketika kita belajar dari dasar, lalu Allah takdirkan meninggal, rugi? Nggak ada ruginya, tetap dapat pahala. Karena sekali lagi belajar agama bukan untuk membanggakan ilmu kita. Ini juga harus nasihat untuk diri saya pribadi, untuk selalu ada bapak-bapak sekalian, untuk selalu rendah hati. Jangan kita ada istilah gengsi, belajar dasar atau sekarang kita semua masalah. Dan dasar, karena dengan diulang itulah ilmu akan nempel. Dan ini di Arab Saudi, kitab ini sama seperti kitab Ushulul Tsalatsah. Di Arab Saudi, bapak kitab Ushulul Tsalatsah yang pernah kita hatam di sini. Kita udah hatam di sini ya. Di sini kan, di sini kan. Itu sudah selesai kitab Ushulul Tsalatsah, 3 landasan utama. Di Arab Saudi, kitab itu dipelajari di SD, bukan di tingkatan seperti kita yang udah tua begini, di SD. Kitab Ushulul Tsalatsah. Terus ketika diajar di SD, berarti nggak diajarkan di masjid, di kampus, tetap diajarkan juga. Jadi para ulama itu di Arab Saudi, di masjid-masjid mereka mengajarkan kitab Ushulul Tsalatsah, padahal sudah dipelajari di SD. Pertanyaannya kenapa? Kenapa kira-kira? Kenapa udah dipelajari di sejak kecil kok diajarkan lagi di masjid? Kenapa kira-kira? Apa alasannya? Ya itulah, ilmu itu perlu diulang-ulang. Ya, karena dengan ulang itu kita tahu, oh ini ya selama saya pelajari di SD ternyata ingat saya. Nah itu yang tinggal di Arab Saudi. Nah kita di SD belajar Ushulul Tsalatsah, enggak kan? Maka nggak masalah, nggak masalah kita belajar Ushulul Tsalatsah dasar, kita ulang-ulang ya. Dan sudah pernah saya sampaikan juga, Syekh Shalih Al-Fauzan, mufti Arab Saudi sekarang ini, dari Riyadh ke Mekah hanya untuk mengajar kitab Ushulul Tsalatsah. Kitab yang pernah diajarkan di SD. Plus, kira-kira saya menanya, di Mekah ada tidak ulama yang bisa mengajar Ushulul Tsalatsah? Ada tidak?
Ada banyak ulama di Mekah itu puluhan makanya. Tapi kok Syekh Shalih Fauzan dari Riyadh ke Mekah itu lumayan jauh. Dan itu perjalanan darat. Nggak ada ini apa airport, nggak ada bandara di Mekah. Kalau di Madinah ada bandara, tapi kalau di Mekah nggak ada. Berarti kalau ada orang dari Riyadh mau ke Mekah nggak bisa pakai pesawat, pakai apa? Jalur darat. Dulu belum ada kereta. Kalau sekarang mungkin ada kereta, dulu pasti pakai bis. Jadi Syekh jauh-jauh sampai dalam udah tua datang ke Mekah hanya untuk ngajar kita usul salat. Nah, mungkin timbul pertanyaan, ngapain repot-repot Syekh ngajar usul salat? Serahkan aja kepada ulama di Mekah. Mungkin kita mikir gitu, tapi nggak seperti itu. Saya lagi alim robbani, ulama yang robbani adalah yang mengajarkan kitab yang ilmu yang dasar sebelumnya besar. Nggak masalah diulang-ulang. Dan anggap kita udah belajar sekali, diulangi lagi. Biasanya ketika mengulangi 2 kali ada faedah baru yang belum diketahui pada pertama kali kita belajar. Nanti diulangi ketiga begitu juga. Nah itu Bapak ya. Jadi kita semangat mempelajari kitab-kitab dasar ya supaya ilmu kita kokoh. Dan tentu saja kita nggak akan dasar terus. Kalau Allah takdirkan umur kita panjang, kita akan terus naik. Ibaratnya kita di TK, satu saat akan masuk SD, masuk SMP, masuk SMA. Ya tidak? Nah begitu pula kita. Jadi ini kita dasar nggak masalah. Nanti kita naik yang tinggi lagi, sampai benar-benar ilmu itu kokoh. Ya ini sekilas tentang kitab Ad-Durusul Muhimmah Li'amatil Ummah. Pelajaran penting bagi masyarakat umum, bagi umat secara umum. Ya kita langsung saja baca muqaddimah pendahuluan yang ada dalam kitab ini. Berkata Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah, Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Beliau memulai bukunya dengan Bismillah. Kira-kira kenapa alasannya? Ada hadis yang menyebutkan kullu amrin dibalin la yubda bismillah fa waqfa atau kama qala. Setiap urusan yang tidak dimulai dengan bismillah maka terputus berkahnya. Ini ada hadisnya, tapi hadisnya lemah atau dipermasalahkan oleh para ahli hadis ya. Nah, terus bagaimana kenapa Syekh memulai dengan bismillah? Beliau tidak memulai bismillah karena berdasarkan hadis tadi. Tapi beliau memulai bismillah karena mengikuti apa kitab yang dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim? Al-Quran. Itu pertama. Terus kedua, sunnah Nabi. Nabi Muhammad kalau mengirim surat kepada para pembesar itu, beliau memulai suratnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ini dalilnya. Ya. Adapun hadis tadi, keutamaan Bismillah tadi hadisnya memang lemah. Tapi apakah disyaratkan memulai kitab memulai tulisan dengan Bismillahirrahmanirrahim? Ya, jawabannya ya. Dalilnya Al-Quran dan praktek Nabi SAW. Ya, jadi kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Muqaddimah, udah jadi bahasa Indonesia nih, pendahuluan. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa sallallahu wa sallama ala 'abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi beliau memulai memulai buku beliau dengan muqaddimah, pendahuluan. Dan ketika kita memulai suatu buku, suatu ceramah, suatu nasihat, suatu apalagi khutbah, dimulainya dengan apa? Setelah bismillah, tahmid, pujian kepada Allah. Ini adabnya. Jadi jangan kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, hendaknya kita bertakwa kepada Allah. Seperti itu. Adabnya itu dengan tahmid. Alhamdulillah, itu sudah cukup tuh. Kalau dilanjutkan Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Setelah itu salawat. Nah, ucapan salawat kepada
Nabi Muhammad SAW. Nah, Syekh sini mulai dengan segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Baru setelah itu dia ucapkan salawat. Dan semoga salawat dan salam Allah curahkan kepada hambanya dan Rasulnya, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, dan kepada keluarganya, para sahabatnya seluruhnya. Jadi ini di sini adab kita dalam memulai ceramah, dalam memulai tulisan, dalam memulai khutbah. Setelah bismillah, ucapkan apa? Pujian kepada Allah, alhamdulillah. Setelah itu salawat, salawat kepada Rasulnya, keluarganya, dan para sahabatnya. Loh, kok kenapa keluarganya? Ya. Apa dalilnya? Nabi sendiri mengajarkan dalam apa? Tasyahud. Kita baca salawat tidak? Nah, ada tidak salawat kepada keluarga Nabi? Ada kan? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kan? Ya Allah, berilah salawat kepada Muhammad dan keluarganya Muhammad. Ini menunjukkan selain itu juga faedah terkait dengan kalimat ini menunjukkan juga bahwa Ahlus Sunnah mencintai keluarga Nabi, ya, dan plus mencintai para sahabat Nabi. Karena sini setelah semoga salawat kepada Nabi kita Muhammad, keluarganya, dan para sahabatnya. Jadi Ahlus Sunnah mencintai mereka semua. Dan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad tidak bisa dipisahkan dengan kecintaan kepada keluarganya dan para sahabatnya. Jelas Bapak ya? Kenapa perlu sebutkan ini? Karena sikap Ahlus Sunnah berbeda dengan kelompok-kelompok sesat lainnya. Contohnya Syiah. Syiah menyatakan kami ketika mengucapkan salawat sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, semoga salawat tercurah kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Sampai situ saja. Sahabatnya tidak disebutkan. Kenapa? Kenapa sahabat beliau tidak disebutkan? Ya karena mereka berpendapat setelah Nabi Muhammad meninggal, semua sahabat Nabi murtad kecuali 6 orang saja. Jadi kalau orang murtad, untuk apa dikasih? Didoakan. Jadi gitu, makanya nggak didoakan. Jadi kalau orang Syiah, salawatnya apa? Selalu ucapkan salawat kepada Nabi Muhammad, yang sebutkan siapa? Keluarganya, titik. Para sahabatnya tidak sebutkan. Nah, kalau Ahlus Sunnah nggak seperti itu. Didoakan pertama salawat kepada Nabi, setelah itu pada keluarganya, lalu para sahabatnya. Nah ini ya, beda dengan Syiah terus Khawarij. Karena Khawarij juga mengkafirkan apa? Para sahabatnya. Plus keluarga Nabi juga ada yang dikafirkan ya. Semuanya ya. Enggak sebagian ya. Nah ini syiar Ahlus Sunnah, makanya dalam kita khutbah, dalam ceramah gini praktekkan. Allahumma shalli wa sallim alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah itu segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi yang paling mulia. Siapa Nabi yang paling mulia? Nabi Muhammad dan keluarganya serta para sahabatnya. Jadi kita ini Bapak ya, kita syiar ini diulang-ulang ya, ditampakkan ya, untuk pembeda antara kita dengan sekte-sekte sesat ya. Kita lanjut. Nah ini muqaddimah. Lalu setelah Syekh menyebutkan muqaddimah ini, beliau menyatakan amma ba'd. Amma ba'd itu setelah itu udah jadi bahasa Indonesia juga. Saya lihat di kamus besar bahasa Indonesia udah ada amma ba'du. Jadi terjemahkan apa? Ya amma ba'du. Bapak lihat nanti di kamus silakan ya. Nah setelah beliau Syekh bin Baz telah menyebutkan muqaddimah, lalu menyebutkan amma ba'd, fahadi kalimatun mujazatun fi bayani ba'di ma yajibu an ya'riful 'amatu an dinil Islam. Ini adalah perkataan yang ringkas. Ini adalah beberapa kalimat ringkas. Ini maksudnya ini. Ini beberapa kalimat ringkas. Artinya kitab ini tidak lihat kecil, tipis ya, ringkas. Lihat kalau kita lihat halamannya cuma sampai 48, ringkas ini.
Ini kata Syekh bin Baz beberapa kalimat ringkas yang menjelaskan sebagian kewajiban yang harus diketahui orang umum atau diketahui secara umum tentang agama Islam. Ini adalah beberapa kalimat ringkas yang menjelaskan sebagian perkara yang wajib diketahui oleh masyarakat secara umum tentang agama Islam. Jadi Syekh tidak menyebutkan wajib diketahui oleh penuntut ilmu, enggak, tapi masyarakat secara umum. Jadi semua orang yang ngaku muslim harus tahu, ya. Karena ini akan menyebutkan tentang dasar-dasar Islam. Sama itu dan aku menamai kitab ini dengan Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah, pelajaran penting bagi masyarakat umum atau bagi umat secara umum. Jadi kalau disebutkan secara umum Bapak, berarti semuanya, tua, muda, pria, wanita, mau dia jabatannya apapun wajib tahu, ya. Karena ini penjelasan dasar-dasar. Mau dia mu'alaf bukan mu'alaf harus tahu. Jadi nggak dibedakan mu'alaf. Oh ini hanya untuk mu'alaf, hanya di kelompok mu'alaf. Kadang sebagian orang yang dari kecil Islam, dari kecil ini bapaknya Islam, bapaknya Muslim, kakeknya Muslim, buyutnya Muslim, ditanya masalah-masalah dasar yang ada di sini nggak tahu. Makanya ini berlaku bagi semua orang, bukan cuma mu'alaf, bukan orang yang baru masuk Islam saja, orang yang dari kecil Islam pun harus tahu. Karena banyak orang yang dari kecil sudah masuk Islam, sudah Islam, tapi tidak ngerti dasar-dasar Islam. Betul tidak? Ada tidak? Ada. Makanya inilah kewajiban kita mempelajari ini dan menyampaikannya kepada yang lain. Lalu Syekh setelah menyebutkan nama dari kitab ini, Syekh menyatakan sini, wa as'alullaha an yanfa'a bihal muslimin wa an yataqabbalaha minni innahu jawadun karim. Dan aku memohon kepada Allah agar memberikan manfaat kepada kaum muslimin lewat kitab ini. Kenapa beliau berdoa kepada Allah agar kitab ini bermanfaat? Kenapa? Oh, Bapak, kenapa beliau berharap kepada Allah agar kitab ini bermanfaat bagi kaum muslim? Karena kalau tidak bermanfaat ya nggak akan membawa kebaikan, ya kan? Ya tidak. Nah, beliau berharap kepada Allah agar kitab ini bermanfaat. Karena kalau bermanfaat, artinya dibaca, dipahami, dipraktekkan, nanti pahalanya bisa mengalir kepada beliau. Dan ini yang kita inginkan. Kita pengennya nih, ketika meninggal, amalnya jangan sampai dibawa ke dalam kubur. Maksudnya apa? Terus bertambah. Jangan sampai ketika meninggal, amal kita berhenti. Jangan. Kalau bisa ketika meninggal, amal kita terus bertambah. Pertanyaannya lewat apa amal kita bertambah? Padahal sudah meninggal. Di antara ilmu yang bermanfaat. Kita nyaksikan ada orang sholatnya tidak beres. Sholatnya ini yang benar seperti ini. Nabi bukan. Lalu dia sholat dengan cara yang sudah kita ajarkan. Maka setiap kali dia sholat, pahala yang ngalir. Walaupun kita sudah meninggal, nanti ketika bangkit dari kubur, amal saya banyak, padahal amal saya sedikit. Ternyata gara-gara apa? Ilmu yang pernah kita ajarkan kepada orang lain. Nah ini Bapak ya, selain ilmu yang bermanfaat, bisa juga sedekah jariah. Sedekah jariah, sedekah yang mengalir. Mengalir apa? Pahalanya. Ini contohnya orang membelikan ini nih. Setiap kali ada orang sujud di sini, pahalanya ngalir kepada orang yang membelikan ini. Begitu galanta ini. Maka kita berlomba-lomba. Jadi jangan sampai ketika kita meninggal amal kita berhenti. Kalau bisa amal kita terus berjalan, terus bertambah. Di antaranya lewat tadi ilmu yang bermanfaat dan sedekah jariah, ya. Nah, Syekh tadi berdoa kepada Allah agar menjadikan kitab ini bermanfaat bagi kaum muslimin dan agar diterima oleh Allah. Kenapa menyatakan agar diterima? Kenapa sampai berdoa kepada Allah agar terima? Karena kalau tidak diterima, bermanfaat. Iya rugi, udah capek-capek nulis, ternyata diterima oleh Allah. Nah, Syekh berharap selain bermanfaat diterima oleh Allah, sehingga akhirnya ini jadi amal
saleh beliau. Lalu Syekh menyatakan innahu jawadun karim, sesungguhnya Allah Maha Pemurah lagi Maha Mulia. Lalu tertulis di bawahnya Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Abdul Aziz putranya Abdullah, putranya Bas. Nah, kadang dia lebih sering disebut Syekh bin Bas. Syekh putranya Bas, padahal Bas itu nama kakeknya. Ini uniknya orang Arab gitu. Padahal nama kakeknya, tapi beliau lebih kenal di dunia Islam, dunia dakwah disebut Syekh bin Bas. Syekh putranya Bas, padahal Bas itu nama kakeknya. Jelas apa ya? Ya mungkin itu dulu. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita mulai memasuki pelajaran pertama yang disebutkan oleh Syekh dalam kitab Ad-Durusul Muhimmah li'ammatil ummah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.